Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai PHP, yaitu bahasa pemrograman yang berupa script untuk pengembangan website. Untuk penulisan file PHP, kita dapat menggunakan text editor seperti Notepad++, Sublime Text, NetBeans, dan lain-lain. Namun untuk latihan ini saya menyarankan Anda menggunakan Notepad++, karena Notepad ini sangat simple dan sangat powerful. Untuk mendapatkannya Anda bisa langsung download pada link Notepad++, yaitu notepad++.org. Anda bisa mendownload di sini, dan ini gratis. Selanjutnya, untuk menggunakan PHP kita harus memiliki local server pada laptop kita, seperti XAMPP, AppServe, WAM server, dan lain-lain. Namun untuk tutorial kali ini saya menyarankan Anda menggunakan XAMPP. Untuk mendapatkannya Anda juga bisa langsung mendownload pada situs resminya, yaitu apachefriends.org. Di sini ada berbagai macam versi dari XAMPP. Baik, setelah Anda menyiapkan Notepad++ dan menyiapkan XAMPP, langkah yang harus Anda ketahui adalah lokasi tempat kita menyimpan proyek PHP kita, atau tempat kita menyimpan file-file PHP kita, yaitu kita simpan pada server lokal kita. Di sini saya menggunakan XAMPP, berarti saya harus menyimpannya pada C XAMPP htdoc. Nah, di dalam htdoc inilah file-file project PHP kita akan kita buat. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat sebuah folder, saya beri nama dengan latihan PHP. Di dalam folder latihan PHP inilah saya akan membuat file-file untuk tutorial-tutorial pada channel ini. Selanjutnya, sebelum kita mulai menggunakan PHP, langkah selanjutnya adalah kita harus menjalankan server lokal kita. Kita buka XAMPP kita, lalu Anda start atau Anda jalankan Apache dan MySQL-nya. Untuk menggunakan PHP kita cukup menjalankan dua ini saja, Apache dan MySQL. Baik, sebagai latihan, di sini saya akan membuat file baru. Saya beri nama index.php. Selanjutnya ini saya edit, klik kanan menggunakan Notepad++. Apabila Anda sudah menginstal Notepad++, maka otomatis bila Anda klik kanan, Notepad++ akan muncul pada menu ini. Baik, saya buka. Nah, untuk memulai PHP kita awali dengan tag pembuka PHP, yaitu kurung lancip, tanda tanya PHP, dan tag penutupnya tanda tanya tutup kurung lancip. Nah, di dalam sini kita akan mengetik kode-kode dari PHP kita. Sebagai contoh, kita akan membuat kalimat hello world menggunakan PHP. Untuk mencetaknya kita menggunakan perintah, yaitu echo. Echo ini artinya perintah untuk mencetak. Lalu tanda kutip 2, hello world, dan diakhiri dengan titik koma. Baik, di sini saya save. Nah, langkah yang ketiga untuk memulai PHP adalah cara menjalankannya. Anda tidak bisa langsung mengklik di sini, misalnya klik kanan, open with, misalnya langsung buka dengan browser Anda. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, apabila langsung buka, maka tag PHP ini akan langsung tertulis seperti adanya, seperti apa yang kita tulis di dalam notepad kita. Cara yang benar untuk menjalankan file PHP kita adalah dengan membuat alamat di atas ini, kita ganti menjadi localhost, garis miring. Kita buat dengan nama folder yang sudah kita buat di XAMPP kita. Di sini tadi saya di dalam htdoc ini saya membuat latihan PHP dan nama filenya adalah index.php. Jadi setelah localhost, di sini saya buat latihan PHP garis miring, baru nama file yang akan kita buka yaitu index.php. Enter. Nah, di sini langsung muncul hello world. Oke, sampai di sini Anda sudah berhasil membuat sebuah file PHP
yaitu mencetak kalimat hello world. Dan terakhir saya ringkaskan kembali, untuk menggunakan PHP ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama yaitu kita menyimpan file project kita pada server kita, yaitu pada htdoc. Yang kedua, jangan lupa untuk menjalankan Apache dan MySQL. Dan yang terakhir, cara menjalankan file kita, yaitu dengan mengetikkan localhost, nama folder, dan nama file yang akan kita jalankan. Oke, sampai di sini awal pembukaan dari tutorial PHP saya. Jangan lupa untuk berlangganan channel ini atau subscribe, agar Anda tidak ketinggalan mengikuti tutorial mengenai PHP ini. Sekian dari saya, sampai jumpa pada tutorial yang selanjutnya.